Pernah tidak kamu merasa, saat kita sakit, rasa takutnya itu bukan cuma karena penyakitnya? Tapi ada ketakutan lain yang lebih halus. Ketakutan salah memilih tempat untuk bersandar. Wah, itu dalam sekali pembukaannya. Tapi aku setuju 100%. Saat tubuh kita rapuh, psikologis kita juga ikut runtuh. Kita tidak hanya butuh obat, kita butuh rasa aman. Kita butuh tempat yang tidak terasa asing. Tepat sekali. Itu yang membuatku berpikir tentang konsep rumah sakit yang sebenarnya. Bukan sekadar bengkel reparasi tubuh, tapi tempat pemulihan jiwa raga. Dan hari ini, aku ingin kita membedah satu tempat yang belakangan ini sering disebut-sebut karena pendekatan pelayanannya yang, bisa dibilang, sangat memanusiakan manusia. RSK Ngesti Waluyo. Reska Ngesti Waluyo ya, menarik. Kalau kita bicara soal rumah sakit ini, rasanya kita tidak sedang membicarakan gedung putih yang dingin dan bau obat saja. Ada nuansa pelayanan yang kental di sana. Kamu tahu kan, bedanya mengobati dengan melayani? Nah, itu dia kuncinya. Mari kita mulai dari hal yang paling dasar dulu, pintu gerbangnya, rawat jalan. Seringkali orang malas ke rumah sakit karena membayangkan antrean yang mengular, administrasi yang ribet, dan dokter yang terburu-buru. Bagaimana Ngesti Waluyo menangani ketakutan pertama ini? Disinilah letak perbedaannya. Rawat jalan di RSK Ngesti Waluyo itu didesain untuk efisiensi yang berempati. Bayangkan begini, saat kamu datang dengan rasa nyeri, hal terakhir yang kamu inginkan adalah birokrasi yang berbelit kan? Di sana, alurnya dibuat mengalir. Polikliniknya lengkap, tapi yang lebih penting adalah interaksi manusianya. Dokter di sana tidak sekadar melihat rekam medis, mereka melihat kamu. Jadi ada dialog ya? Bukan sekadar keluhan apa, ini resepnya, silahkan pulang. Persis. Itu interaksi mekanis yang dihindari. Di rawat jalan mereka, ada upaya untuk memahami konteks pasien. Dan ini penting, karena diagnosis yang tepat seringkali lahir dari pasien yang merasa nyaman untuk bercerita jujur. Ini fondasi awal kepercayaan. Kalau di tahap rawat jalan saja pasien sudah merasa didengar, separuh proses penyembuhan mental itu sudah terjadi. Oke, itu untuk yang sakit ringan atau kontrol rutin. Tapi bagaimana kalau situasinya mengharuskan kita tinggal, rawat inap? Ini fase yang sering bikin stres. Tidur di tempat asing, jauh dari rumah. Justru di rawat inap, RSK Ngesti Waluyo menunjukkan wajah aslinya. Konsepnya bukan memindahkan orang sakit ke kamar isolasi, tapi menciptakan lingkungan yang mendukung recovery. Kamu tahu apa musuh terbesar pasien rawat inap selain penyakitnya? Kebosanan atau rasa kesepian? Rasa tidak berdaya. Di Ngesti Waluyo, fasilitas rawat inapnya mulai dari kelas standar sampai VIP, dirancang untuk mengembalikan martabat pasien. Kebersihan itu mutlak, tapi kehangatan perawatnya itu yang jadi nilai plus. Mereka paham bahwa pasien rawat inap itu sensitif. Jadi pendekatannya sangat kekeluargaan. Makanannya, sirkulasi udaranya, pencahayaannya, semua diatur supaya pasien tidak merasa terkurung, tapi merasa sedang beristirahat. Itu poin yang bagus. Mengubah mindset dari terkurung menjadi beristirahat. Tapi, mari kita masuk ke zona yang lebih serius. Zona di mana nyawa benar-benar dipertaruhkan. Kita bicara soal kamar operasi dan ICU. Jujur saja, mendengar kata ICU atau operasi saja bulu kuduku sudah berdiri. Wajar, itu reaksi alamiah manusia terhadap ancaman. Tapi coba kita balik perspektifnya. Kamar operasi dan ICU di RSK Ngesti Waluyo bukanlah kamar penyiksaan, melainkan benteng pertahanan terakhir yang paling canggih. Benteng pertahanan, bisa kamu jelaskan lebih detail? Begini, di kamar operasi mereka, sterilitas dan teknologi adalah rajanya. Tim bedah di sana tidak bekerja sendirian. Mereka didukung oleh peralatan medis terkini yang meminimalkan risiko. Ini tentang presisi. Saat seseorang masuk ke sana, mereka menyerahkan tubuh mereka sepenuhnya. RSK Ngesti Waluyo menjawab, kepercayaan itu dengan standar keamanan tertinggi. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan ICU? ICU adalah tempat di mana setiap detik itu emas. Di RSK Ngesti Waluyo, ICU bukan tempat yang sunyi dan menakutkan, tapi tempat yang penuh dengan observasi intensif. Monitoring 24 jam dengan alat bantu hidup yang lengkap.
Tapi yang membedakan lagi-lagi adalah sentuhan manusianya. Tim medis di ICU itu bekerja di bawah tekanan tinggi, tapi mereka tetap harus menyampaikan kondisi pasien kepada keluarga dengan bahasa yang menenangkan, namun jujur. Keseimbangan antara teknologi canggih dan empati di momen kritis inilah yang mahal harganya. Benar juga. Seringkali keluarga pasien di luar pintu ICU itu lebih stres daripada pasiennya sendiri. Kehadiran tim medis yang bisa berkomunikasi dengan baik adalah penawar kecemasan itu. Betul. Dan bicara soal kecemasan keluarga, ada satu tempat lagi yang paling emosional di rumah sakit. NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Tempat untuk bayi-bayi baru lahir yang butuh penanganan khusus. Ah, ya. Bayi prematur atau bayi dengan kondisi bawaan, itu pasti berat sekali bagi orang tua baru. Sangat berat. Bayangkan, kebahagiaan menyambut buah hati bercampur dengan ketakutan luar biasa. Di NICU RSK Ngesti Waluyo, teknologinya disiapkan untuk meniru kenyamanan rahim ibu seakurat mungkin. Inkubator canggih, alat bantu napas khusus bayi, itu semua standar wajib. Tapi yang membuat merinding dalam arti positif adalah bagaimana mereka merawat harapan orang tua. Merawat harapan? Ya, bayi di NICU itu pejuang kecil. Perawat dan dokter di sana tidak hanya merawat fisik si bayi, tapi juga membimbing orang tua untuk tetap optimis. Mengajarkan cara bersentuhan dengan bayi mereka yang rapuh, metode kangguru, dan sebagainya. RSK Ngesti Waluyo paham bahwa ikatan batin orang tua dan bayi adalah obat yang paling kuat. Jadi, NICU di sana adalah perpaduan antara teknologi medis tingkat tinggi dan kelembutan kasih sayang yang luar biasa. Mendengar penjelasanmu, rasanya rumah sakit ini punya ekosistem yang lengkap ya. Dari yang sekadar rawat jalan, sampai penanganan kritis untuk dewasa dan bayi. Ini seperti sebuah siklus kehidupan yang dijaga ketat. Itulah intinya. Rumah sakit yang baik tidak memilah-milah kualitas pelayanan berdasarkan berat ringannya penyakit. Di RSK Ngesti Waluyo, entah kamu cuma flu dan butuh rawat jalan, atau kamu butuh operasi besar. Standar kepeduliannya sama. Filosofinya adalah keselamatan dan kenyamanan pasien di atas segalanya. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, kita tidak perlu menunggu sampai kondisi kritis untuk datang ke sana? Jangan, itu kesalahan fatal banyak orang. Menunda berobat karena takut rumah sakit. Padahal semakin cepat ditangani, semakin besar peluang sembuh total. Dengan fasilitas selengkap itu, rawat jalan, inap, bedah, ICU, sampai NICU, RSK Ngesti Waluyo sebenarnya menawarkan ketenangan pikiran. Kenapa harus berjudi dengan kesehatan di tempat yang belum pasti? Kalau ada tempat yang sudah terbukti, siap dengan segala skenario? Benar, kesehatan itu investasi, dan memilih rumah sakit adalah bagian dari manajemen risiko investasi itu. Betul sekali. Jadi ajakannya sederhana. Jangan takut untuk memeriksakan diri. Jika kamu atau keluargamu butuh pertolongan medis, atau sekadar check up, percayakan pada ahlinya. Datanglah ke RSK Ngesti Waluyo. Bukan karena kamu sakit parah, tapi karena kamu menghargai tubuhmu dan ingin pelayanan terbaik. Fasilitas lengkap, tim medis yang kompeten, dan pendekatan yang humanis. Rasanya itu kombinasi yang sulit ditolak. Dan ingat, di balik alat-alat canggih di ICU atau kamar operasi itu, ada jantung yang berdetak. Jantung pelayanan yang tulus. Itu yang membuat RSK Ngesti Waluyo lebih dari sekadar bangunan beton. Itu adalah rumah penyembuhan. Luar biasa. Diskusi ini membuka mata saya bahwa rumah sakit seharusnya tidak menjadi tempat yang menyeramkan, melainkan mitra kita dalam menjaga kualitas hidup. Tepat, kesehatan adalah perjalanan, dan kita butuh mitra yang tepat untuk melaluinya. Terima kasih banyak atas wawasannya hari ini. Saya rasa pendengar kita sekarang punya pandangan baru tentang standar pelayanan kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan. Sama-sama. Semoga kita semua selalu sehat, tapi jika saatnya tiba kita butuh bantuan, kita tahu kemana harus melangkah. Ke RSK Ngesti Waluyo, tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah sehat dan peduli pada dirimu sendiri.